Yo, halo guys. Jadi kali ini sesuai dengan janji gue dulu. Jadi gue bakal bahas mengenai apa arti Mark Demon Slayer yang dikhususkan sebagai konteks aja biar kalian yang belum paham makna dan artinya itu apa sih buat para pemburu iblis itu biar kalian paham aja. Sebelumnya tentu saja karena animenya belum mereveal apa-apa tentang ini dan masih nunjukin sedikit-dikit aja informasi, jadi gue akan bilang ini spoiler alert ya. Spoiler alert buat kalian yang nggak mau kena spoiler karena takutnya memang di season selanjutnya bakal dijelasin. Tapi ya udah, nggak lama-lama lagi, simak bahasan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Tanjiro sebagai penerus dari teknik pernapasan matahari memiliki tanda mark pemburu iblis sejak awal ya. Namun tanda ini tuh mulai menyebar dan bentuk-bentuk bangkit ketika ia melawan Gyutaro di Entertainment District Arc. Disusul juga dengan Muichiro dan Mitsuri pada Swordmith Village Arc atau Arc Penebak Pedang yang baru aja tamat kemarin ya, yang baru aja gue bahas juga kemarin. Buat yang nggak ngerti karena anime belum menjelaskan sampai di situ, gue akan memberikan konteks atau bahasan mengenai hal tersebut ya, mengenai tanda ini. Jadi Demon Slayer Mark atau kita sebut aja Mark ya biar lebih pendek dan lebih gampang, adalah sesuatu yang mirip dengan tanda lahir yang muncul pada pemburu iblis dalam kondisi atau ketentuan tertentu. Bentuk marka juga bergantung pada teknik penapasan yang mereka gunakan oleh pemburu iblis tersebut atau pemburu iblis yang bersangkutan ya. Jadi tergantung teknik penapasan mereka apa, ya nanti tanda marka bakal muncul sesuai elemen atau apapun yang itu yang bersangkutan dengan mereka gitu. Syarat utama kebangkitan mark ini kalau menurut wiki ya, Wikipedia, wikinya Demon Slayer lah, adalah harus selamat dalam kondisi yang mengancam nyawa atau hampir mati. Jadi kalian harus benar-benar mau hampir mati tapi selamat, itu baru bisa bangkit. Terus ada ketentuan lain tentu saja. Detak jantung tuh harus lebih dari 200 detak per menit. Itu berapa? Itu kencang banget dong jantungnya. Tapi ini anime jadi nggak usah dipertanyakan. Dan suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius. Jadi demam lah, itu hitungannya udah masuk demam. Namun yang menjadi dasar dan syarat paling utama ketimbang syarat minor tadi itu adalah resonansi antara seorang pemburu iblis dengan seseorang yang menguasai teknik sun breathing atau pernapasan matahari. Dalam konteks di sini adalah Tanjiro itu sendiri. Jadi pemilik mark pertama adalah si Yorichi, sang pengguna pernapasan matahari pertama sekaligus leluhur si Tanjiro lah ya. Bapaknya Tanjiro, leluhurnya ya dia gitu. Tanjiro juga sama. Yang juga menjadi alasan pada masa keemasannya pemburu iblis ya, di masa keemasan zaman-zaman Edo perang dulu. Banyak pemburu iblis yang membagikan tanda ini dan berhasil membalikkan keadaan ketika melawan para iblis ya. Jadi mereka tuh banyak menangnya dulu. Jadi informasi mengenai tanda ini ya dikabarkan tuh hilang karena bersamaan dengan hilangnya si Yoichi. Jadi persyaratan kebangkitannya tuh nggak memenuhi. Karena kan Yoichi kan masih ada resonansi antara pengguna pernapasan matahari dengan pemburu iblis gitu. Kalau nggak ada, kalau si Yoichi-nya hilang ya nggak bisa mereka bangkitin. Mesti nunggu ada yang gunain pernapasan matahari lagi. Mesti nunggu keturunannya lah ya. Tentu saja sang MC si Tanjiro lah yang berhasil membawa konsep ini kembali gitu. Jadi para Demon Slayer harusnya udah bisa ngebangkitin mark ini gara-gara ada Tanjiro yang leluhurnya itu ya si Yoichi itu. Well, benar-benar cerita yang panjang banget ya. Kalau misalnya gue jabarin lagi, jadi gue singkat aja. Dan tentu aja ini tuh spoiler ya. Jadi gue udah bilang di awal, hati-hati. Tapi tetap gue mengingatkan ya, kalau misalnya cerita ini tuh memang penting buat kalian yang mau memahami konteks mark atau tanda pemburu iblis lebih awal ya, karena gue takutnya bakal dijelasin nanti. Tapi ya udahlah ya, kita ke spoiler bareng-bareng lah ya. Ini cuman buat konteks aja bagi kalian yang pengen tahu apa sih mark itu dan apa kegunaannya. Jadi kegunaannya tentu aja ada ya. Jadi antara lain, satu, memakikan pedang Nichirin merah terang. Kalian bisa cari tahu sendiri apa kegunaan Nichirin merah terang. Intinya itu merupakan ya bikin pedangnya tuh jauh lebih kuat gitu. Dua, peningkatan kekuatan fisik normal biasa lah itu ya. Peningkatan ketahanan tubuh itu juga normal biasa aja sih sebenarnya, cuman merupakan suatu hal yang bagus tentunya buat pemburu iblis karena ya biar mereka bisa lebih defensif atau lebih kuat gitu ngelawan iblis. Nah, yang terakhir itu mengakses dunia transparan. Nah, ini gue nggak akan bahas karena kayak spoiler bakal kejauhan ya. Kedengarannya sih benar-benar upgrade ya. Jadi upgrade benar-benar dari tanpa mark ke ada mark gitu ya. Karena upgrade itu tuh lumayan banyak dan lumayan juga ya. Lumayan penting banget. Tapi konsekuensinya juga ada dan cukup besar menurut gue.
Dimana membagikan tanda ini bakalan mati sebelum mencapai usia 25 tahun. Jadi ya berarti mati muda lah bahasanya ya. Waduh, nggak enak banget. Well, ada beberapa kondisi dan situasi yang bisa menghalangi kutukan mark tersebut. Jadi ini masuk ke kutukan ya. Bahkan ada yang membangkitkan tanda tersebut di atas usia 25 tahun. Tapi gue nggak akan bahas di sini karena itu bakalan spoiler atau kejauhan. Jadi kalian antara kalian bisa cari tahu sendiri atau tunggu aja nanti. Mungkin di season selanjutnya bakal dibahas gitu. Kita tunggu aja konfirmasi dari animenya. Kalau buat kalian yang ngikutin animenya sama kayak gue. Kalau gue sih ngintip-ngintip manganya dikit-dikit aja gitu ya. Biar gue tuh tahu konteksnya sampai mana. Intinya fungsi utama dari mark ini adalah meningkatkan kekuatan para pemburu iblis dari batas maksimal agar lebih mudah ngelawan iblis-iblis nantinya gitu. Ini juga menjadi alasan kenapa Rengoku dan Uzui tidak membangkitkan mark mereka ketika melawan Upper Moon, melawan iblis bulan atas ya. Alasannya ya karena Tanjiro juga belum ngebangkitin mark ini dan belum ada resonansi gitu. Kalau Tanjiro belum bangkitin ya mereka nggak bisa bangkitin juga gitu. Jadi Tanjiro sebagai penerus sun breathing teknik ya atau teknik pernapasan matahari harus ngebangkitin dulu. Baru para pemburu iblis lainnya yang istilahnya itu merupakan pengguna pernafasan ya macam-macam lah ya yang merupakan turunan dari pernafasan matahari baru bisa pakai juga gitu. Tanjiro membangkitkan mark ini tuh pada saat akhir melawan Gyutaro. Jadi pas dia mau monggal Gyutaro, mark ini bangkit, makanya langsung tertebas itu Tanjiro. Dan Tanjiro juga hampir mati hitungannya di situ ya. Kalau kalian ingat di season 2 di arc itu ya, Entertainment District arc. Itulah alasan mengapa si Rengoku maupun Uzui tidak membangkitkan tanda tersebut. Jadi ya gitu aja sih ya penjelasan gue ya buat tanda mark ini, nggak panjang-panjang banget. Walaupun videonya gue liat 7 menit nih, panjang jadinya. Jadi udah sekian aja ya biar nggak panjang-panjang bahasan dari gue mengenai mark pemburu iblis di anime Demon Slayer ini. Palingan juga mungkin gue nggak tahu, kemungkinan ya juga bakal dibahas di selanjutnya. Jadi ya tinggal ditunggu aja lah. Pembahasan ini cuma buat konteks aja karena memang belum di-reveal dan animenya dan mesti nunggu lama lagi kan kalau misalnya nunggu season selanjutnya. Jadi terserah kalian mau nunggu atau ya udahlah terserah lah. Jadi sekian aja, gue sudahi dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di bahasan video lainnya. Bye bye.